Nah, model dan representasi dunia nyata, kalau misalkan kita menuju kepada yang namanya topik pemodelan, berarti di sini bisa dikatakan bahwa sesuatu yang abstrak atau sesuatu yang terbentuk pada muka bumi itu dimodelkan berdasarkan aspek-aspek tertentu begitu. Nah, aspek-aspek tertentu itu apa? Biasanya kan dari kenampakan bumi itu kan tidak rata. Ada yang namanya kontur-kontur yang itu berbeda berdasarkan wilayah masing-masing. Nah, model yang abstrak itu biasanya disederhanakan dan diterjemahkan dalam format-format yang memang bisa dikonversi oleh komputer. Kemarin kita sudah mempelajari tentang data raster, terus kemudian data vektor, dan data spasial. Nah, itu adalah salah satu contoh pemodelan dari sesuatu yang abstrak menjadi sesuatu yang bisa diproses oleh komputer. Kemarin kan ada yang namanya pixel seperti itu. Nah, itu bisa kita gunakan sebagai salah satu alternatif untuk kita memodelkan sesuatu yang abstrak begitu ya. Nah, model ini biasanya tidak bertujuan untuk menangkap kompleksitas dunia nyata secara sempurna. Berarti di situ dikatakan bahwa ada galat begitu. Misalkan kemarin kita mendeteksi wilayah dengan luasan tertentu menggunakan handphone atau menggunakan laptop, itu ketika kita mengukur menggunakan GPS, mengukur menggunakan handphone, menggunakan Google Map, itu dikatakan 1000 meter persegi. Namun ketika kita mengukur secara real di lapangan, itu bisa berubah biasanya seperti itu. Karena ada galatnya. Tapi galatnya itu nggak tinggi. Seperti itu ya teman-teman. Biasanya hanya 5-10% saja. Nah, kemudian makanya dibutuhkan yang namanya geotagging atau tag di titik-titik wilayah spesifik begitu ya, supaya tidak terjadi pergeseran yang terlalu jauh. Nah, dalam proses GIS World atau di dunia sistem informasi geografis, itu dunia nyata itu kan terjadi yang namanya fenomena geografis. Itu kita ambil menjadi sebuah data. Misalkan itu adalah datanya sebuah foto, atau datanya sebuah titik, atau datanya berupa tag wilayah. Nah, kemudian itu komputer melakukan representasi data dengan menggunakan aplikasi begitu ya. Aplikasinya mungkin ada ArcGIS, terus kemudian QGIS, Google Map, dan lain sebagainya. Nah, itu akan menjadikan sebuah geoinformasi. Artinya bahwa informasi itu mengandung struktur-struktur atau arsitektur dari data spasial begitu. Sehingga ketika geoinformasi itu sudah diolah, maka bisa divisualisasikan menjadi mungkin peta datar atau peta fisik atau Google Earth atau bola dunia kalau dulu ya. Nah, itu adalah proses dari real world menjadi GIS world begitu. Kemudian memilih representasi yang tepat itu biasanya tergantung dari dua faktor utama, yaitu ketersediaan data dan teknis manipulasi atau SDM yang melakukan analisa data. Nah, kalau ketersediaan data mentah, apakah data tersebut berasal dari sensor? Sensor kan kemarin kita sudah jelaskan ya, kalau misalkan itu dari sebuah sensor yang ada di laut, terus kemudian sensor suhu yang kalian buat yang tadi misalkan kayak gitu, itu juga termasuk menjadi data dari sebuah sensor. Nah, semakin banyak sensor yang diletakkan, yang diukur, maka
data mentah itu menjadi semakin baik ketika diolah menjadi visualisasi yang diinginkan gitu. Namun ketika ketersediaan data itu menjadi hilang atau ketika itu sensornya rusak, maka ketersediaan data mentah itu menjadi kurang representatif atau tidak bisa menjadi sebuah visualisasi yang baik gitu. Kemudian dari ketersediaan data itu, ketika kita sudah bisa memanipulasinya dengan baik, yang kita lakukan menggunakan analisis, berarti ketika kita visualisasikan itu bisa kita baca dan bisa kita ketahui dan kita bisa narasikan dari visualisasi yang kita analisis dari data mentah yang terdapat geotagging tadi. Nah, terus kemudian melaju kepada fenomena geografis. Fenomena geografis, jika kita menarik ke belakang, itu berdasarkan sistem informasi geografis itu adalah fenomena spasial ya, yang terjadi di ruang Euklidean 2 atau 3 dimensi begitu. Nah, biasanya model ruang tersebut itu karena ada dua dimensi berarti ada sebuah koordinat atau sisi begitu ya, X dan Y. Kalau 3 dimensi berarti ada yang vertikal, kemudian ada yang vertikal, ada yang horizontal, dan ada yang mungkin ada yang miring atau ada yang ke sana, menjadi kita bisa melihat fisik dari segala sisinya. Kalau 4 dimensi gimana? 4 dimensi ini kalau kita beda dimensi tidak bisa melihat secara struktural secara kasat mata karena terbatas hanya 3 dimensi mata kita. Nah, kemudian berarti untuk yang 2 dimensi tadi atau 3 dimensi itu kan sudah memiliki koordinat-koordinat yang itu adalah geotagging tadi. Nah, ketika sudah dikompilasikan menggunakan geometris tertentu, maka itu menjadi visualisasi yang menjadi ruang Euklidean paling umum begitu, atau yang biasa kita lihat pada Google Maps seperti itu. Nah, itu adalah satu fenomena geografis yang berasal dari kombinasi-kombinasi data 2 dimensi, 3 dimensi, dan data titik koordinat. Gitu. Kalau kemarin kita belajar tentang data raster, data spasial, nah itu adalah salah satu pendukung untuk menjadikan itu sebuah data dari fenomena geografis, begitu ya. Nah, kemudian agar mendapatkan merepresentasikan aspek-aspek yang relevan, biasanya kita perlu mendefinisikan nih fenomena geografis itu seperti apa begitu. Syarat-syaratnya seperti apa? Yang pertama itu harus dapat diberi nama atau dijelaskan. Nggak mungkin kita memberikan sebuah titik yang itu kita tidak tahu titik itu apa begitu. Contohnya adalah lautan, berarti kan dia berwarna biru simbolnya begitu ya. Nah, terus kontur yang rendah misalkan berwarna biru, kontur yang tinggi berwarna merah. Nah, itu bisa dijelaskan kayak gitu. Terus kemudian yang kedua syaratnya yaitu dapat digeoreferensikan, artinya dia memiliki titik-titik koordinat. Nah, kalau misalkan di langit juga kan ada koordinat-koordinat tertentu, peta langit ada koordinat yang bisa divisualisasikan begitu. Nah, kalau misalkan di luar bumi bisa digeoreferensikan nggak? Seperti itu. Kalau jaraknya memang jauh, ya tidak ada geotaggingnya begitu kan. Nah, terus kemudian dapat diberikan waktu atau interval di mana dia ada. Jadi
ketika kita punya data primer seperti yang sensor-sensor tadi, itu kan ada yang namanya interval waktu pengambilan data atau waktu ketika data itu diambil. Nah, harus ada interval waktunya. Nggak mungkin pengambilan data itu ketika di contohnya adalah Google Street yang 360, kamera 360, itu kan ada tahunnya, ada bulannya. Nah, kenapa misalkan di bulan selanjutnya di 2025 berbeda? Nah, karena itu rentang waktunya sudah berubah, sudah berbeda waktunya. Jadi syarat yang ketiga yaitu adalah terdapat waktu saat pengambilan data. Kemudian kita melaju ke selanjutnya yaitu jenis fenomena geografis. Nah, dalam fenomena geografis yang abstrak itu membutuhkan dua pengamatan yang lebih lanjut ya. Untuk yang pertama itu biasanya kalau di sini dikatakan di buku Henning itu, di buku Otto, maaf, ini Otto. Nah, itu dia merepresentasikan fenomena dalam SIG itu menyatakan apa itu dan di mana letaknya. Apa itu dan di mana letaknya. Contohnya adalah bisa dikatakan gunung itu kenapa begitu. Berarti kan ketinggian di atas tanah misalkan di atas 3000. Terus kemudian Mas Syafiq silahkan screenshot dulu ya untuk absensi ya sebelum meninggalkan Discord. Bagi teman-teman juga silahkan screenshot fotonya masing-masing untuk absensi ya. Kemudian kita harus memberikan deskripsi atau setidaknya nama di satu sisi dan georeferensi di sisi lain. Untuk yang kedua, beberapa fenomena bermanifestasi secara esensial di mana saja di area kajian, sementara yang lain hanya terdapat lokasi tertentu. Nah, kemudian ada yang namanya bidang geografis, teman-teman. Bidang geografis itu adalah area yang luas di permukaan bumi yang mencakup wilayah tertentu dan bisa mencakup beberapa objek geografis sekaligus. Kalau misalkan bidang geografis berarti itu adalah sebuah wilayah yang dipetakan, tidak hanya satu objek. Jadi misalkan ada luasan danau, terus kemudian ada luasan bangunan, nah itu adalah sebuah bidang geografis. Nah, kalau misalkan kita lihat dari gambar ini teman-teman, ini kan ada yang namanya, kalau di judulnya kan ini elevation in the false study area. Berarti ini adalah studi atau penelitian di area berdasarkan ketinggian. Elevasi itu ketinggian ya. Nah, diaproksimasikan ini adalah 25 kali 20 km. Berarti jaraknya itu sekitar 25 kali 20 km begitu ya. Nah, ini jika kita melihat dari data ini, yang kita dapatkan yang pertama apa? Data kontur, yang pertama kayak gitu. Nah, terus di sini kita juga mendapatkan apa? Selain kontur, kan ada minimum elevasi sehingga itu dikatakan menjadi warna oranye, menjadi warna hijau, menjadi warna abu-abu, menjadi warna kuning. Itu ada rentang-rentang tertentu yang itu sudah menjadi keputusan bersama kayak gitu. Biasanya seperti itu. Nah, kemudian kita akan melaju pada objek geografis. Objek geografis itu adalah sebuah entitas fisik atau fenomena di permukaan bumi yang itu bisa diidentifikasi dan dipetakan. Contohnya adalah gunung, jalan raya, bangunan, dan sebagainya. Misalkan di Unwaha itu punya titik koordinat, nah itu adalah salah satu objek geografis. Hanya titiknya saja ya, bukan luasan wilayahnya. Nah, objek geografis itu biasanya
bersifat diskrit atau memiliki batasan yang jelas dan spesifik yang seperti saya sebutkan tadi. Dan atau kontinu ya, menyebar dengan nilai yang berubah-ubah, misalnya suhu dan curah hujan. Misalkan di titik Unwaha suhunya itu temperaturnya yang kita ambil dari data NASA misalnya kayak gitu ya, itu 20 derajat Celcius. Nah, itu kan bisa berubah-ubah begitu nilainya tiap harinya. Kemudian objek geografis. Objek geografis itu yang kita lanjutkan ya. Objek geografis itu biasanya direpresentasikan dalam bentuk titik, garis, dan poligon atau raster. Misalkan sebuah danau yang dilambangkan menjadi poligon. Nah, di situ berarti kalau misalkan dalam bentuk garis dan grid atau raster, itu masih dikatakan sebagai objek geografis, teman-teman. Nah, contohnya apa? Contohnya adalah pohon, itu adalah objek tunggal. Kalau jalan berarti objek linear atau garis, begitu ya. Kemudian ketinggian tanah, itu juga masuk kepada objek geografis yang disebut dengan kontinu, objek kontinu. Nah, contohnya seperti ini gambarnya. Nah, di sini kan kita bisa melihat bahwa dari data yang tadi seperti ini. Nah, itu ternyata ketika menggunakan objek geografis itu bisa kita buat seperti ini. Nah, yang biru-biru itu ini kalau di sini tidak disebutkan, yang tidak nih. Faults are indicated in blue. Nah, faults itu apa, teman-teman? Ada yang tahu nggak faults itu apa? Apa? Faults itu adalah kesalahan ya. Kesalahan itu diindikasikan dengan warna biru. Berarti ini artinya biru-biru ini misalkan ada pergeseran tagging atau koordinat seperti itu. Kalau ini kan faults itu adalah kesalahan kalau ditranslatekan ya, atau patahan, bukan kesalahan ya, patahan itu adalah batas kontur, teman-teman, bukan kesalahan ya, mohon maaf nih. Nah, ini kan kelihatan nggak kursornya ya? Nah, ini kan ada warna kuning dan hijau. Nah, ketika ini pada yang biru tadi, nah di sini adalah ada batasan-batasan patahan itu. Faults itu ternyata patahan ya, bukan kesalahan. Nah, di sini ini ada batasan hijau dan kuning tadi. Itu dilambangkan dengan warna biru. Berarti ini adalah masuk kepada objek geografis, masih masuk kepada objek geografis, teman-teman. Ya, sampai sini paham? Untuk yang biru-biru ini adalah simbol dari patahan atau batas kontur gitu ya. Nah, terus kemudian yang selanjutnya adalah bidang geografis. Bidang geografis itu adalah sebuah area ya yang luas di permukaan bumi, dan itu mencakup wilayah tertentu yang bisa dipetakan wilayahnya. Jadi harus ada luasannya. Contohnya tadi diaproximasikan itu 20 kali 25 km begitu. Kemudian biasanya bidang geografis itu bersifat lebih umum dan mencakup area yang lebih luas. Begitu ya. Dan biasanya terdiri dari objek geografis. Misalkan dari Kabupaten Jombang, berarti kan itu terdiri dari berbagai objek geografis. Misalkan dari ada jalannya, terus kemudian ada perbedaan konturnya, terus ada simbol-simbol bangunannya, dan lain sebagainya. Dan itu biasanya dilakukan untuk pemetaan yang skala besar, teman-teman, untuk bidang geografis. Kalau tadi objek geografis itu hanya sampai sebatas batas kontur,
Nah, kalau misalkan bidang geografis itu untuk skala yang lebih besar. Nah, kalau representasi dalam sistem informasi geografis itu biasanya direpresentasikan sebagai suatu wilayah peta dengan atribut-atribut tertentu, misalkan zona iklim, wilayah administrasi, atau region topografi kayak gitu. Nah, contoh-contohnya apa saja? Contohnya adalah yang pertama ada wilayah administratif suatu negara begitu. Contohnya perbatasan Jombang dan Kediri, Jombang dan Nganjuk, Jombang dan Mojokerto. Nah, itu ada wilayah administratif dengan biasanya dilambangkan dengan batas wilayah itu kalau nggak salah oranye atau kuning begitu ya, atau hitam gitu. Nah, itu pemetaan yang sangat luas dalam suatu wilayah begitu. Kemudian ada yang namanya ZEE. Kalau dulu di SMP belajar ZEE, zona ekonomi eksklusif atau batas-batas negara yang memang itu menjadi kepemilikan negara masing-masing. Kemudian yang ketiga contohnya adalah wilayah hutan tropis atau gurun yang mencakup berbagai jenis objek geografis di dalamnya. Berarti di sini selain wilayah tadi, biasanya kalau hutan tropis itu juga masuk ke dalam contoh bidang geografis atau dalam luasan tertentu, teman-teman. Nah, bisa kita lihat jika pada gambar ini masih pada gambar yang sama, tapi ini lebih spesifik ya, karena di sini warna-warnanya itu melambangkan sesuatu nih. Nah, untuk warna kuning itu miosin, terus kemudian hijau muda itu oligosin sebelah kiri ini ya. Terus kemudian yang oranye itu osin, yang ini, terus pink itu lias. Ini nggak tahu ya, ini mungkin dari wilayah-wilayah yang memang itu mengindikasikan objek-objek geografis yang terdapat pada wilayah itu, seperti itu. Terus ada wilayah sedimentasi dan lain sebagainya. Ini adalah salah satu bidang geografis yang terdiri dari objek-objek geografis, teman-teman. Nah, kemudian ada yang namanya batasan. Ini kita sudah masuk ke akhir-akhir ya. Boundaries atau batasan. Ada yang pertama adalah batasan tegas atau batas objek geografis itu bisa dilihat jelas dan bisa ditentukan dengan presisi tingginya. Misalkan sebuah batas bangunan, kalau kita melihat dari Google Map itu ada batas-batas kotak-kotak di dalam biru warna hitam. Nah, itu adalah batas tegas nih, yang biasanya itu adalah umum karena buatan manusia. Objek batasan itu dibuat oleh manusia. Dan yang kedua ada batasan kabur, batas kabur. Nah, biasanya ini kalau misalkan nanti kita membuat peta iklim, nah itu biasanya ada batas kabur karena batas ini tuh fenomenanya itu tidak jelas. Biasanya ada terjadi gradasi warna kayak gitu. Contohnya yang lain adalah padang rumput, terus kemudian transisi. Berarti yang saya sebutkan tadi ada gradasi, itu adalah wilayah transisi dari perubahan misalkan suhu tinggi ke suhu rendah, misalkan kayak gitu. Dan itu biasanya sulit untuk presisi, teman-teman. Untuk secara tepat itu presisi itu sangat sulit karena perubahan iklim itu terjadi di setiap waktu, setiap hari, setiap menit, bahkan setiap jam. Maka terdapat transisi itu disimbolkan dengan perubahan warna atau gradasi. Nah, kemudian di GIS itu punya dua model data. Kemarin kita sudah belajar. Yang pertama itu model vektor. Itu biasanya disimbolkan dengan titik, garis, dan poligon. Dan ini digunakan sebagai
batas tegas model vektor ini. Nah, kemudian ada yang namanya data raster atau biasanya pixel gitu ya, warna dalam kotak-kotak. Ini biasanya cocok untuk batas yang kabur gitu. Batas yang tidak jelas transisinya begitu. Nah, itu biasanya menggunakan model raster atau gradasi warna dari merah ke hijau yang kayak di pulau tadi, terus ada yang biru ke merah, misalkan cuaca dan lain sebagainya. Itu bisa merepresentasikan sebuah objek yang kontinu, artinya ada perubahan tadi di setiap lokasi, teman-teman. Nah, untuk fenomena-fenomena geografis dan model geografis itu sudah sampai sini saja. Sekarang kita akan kenalkan suatu aplikasi yaitu QGIS. Sampai sini ada pertanyaan mungkin dari 3 orang tersisa yang mengikuti perkuliahan. Kalian semuanya punya laptop, teman-teman? Masih di servis ya. Untuk speknya kira-kira itu nggak mumpuni nggak ya? Ini nggak tinggi sih ini. Jadi nanti kalian masuk ke Google terus kemudian klik saja dengan kata kunci QGIS. Nah, terus kalian klik dan kalian download di dalam situ ya untuk aplikasinya. Ini gratis ya, teman-teman. Jadi karena ArcGIS itu berbayar, makanya saya akan demokan yang gratis saja terlebih dahulu. Nanti mungkin kita akan membuat peta-peta seperti ini. Belum pernah kan buat peta ya? Menggunakan QGIS. Nah, nanti kalian masuk ke dalam sini terus download ya. Download. Nah, nanti kalau kalian ingin berdonasi ya silahkan donasi. Kalau tidak ingin ya langsung saja ini skip it and go to download. Nah, nanti kalian tinggal pilih yang last version ya, yang paling akhir. Versi QGIS yang paling akhir, terus di download saja. Itu kira-kira untuk file size-nya itu 1 gigaan ya, 1 gigaan. Ada yang pakai Linux? Tidak ada sepertinya ya pakai Linux. Oke, sampai sini ketika kita sudah mendownload, terus kita buka aplikasinya ya. Kita buka aplikasinya. Tadi sudah saya buka. Nah, penampakannya itu seperti ini teman-teman untuk QGIS. Nanti untuk minggu depan diusahakan laptopnya sudah terinstall semua ya untuk QGIS gitu. Mungkin nanti kita akan membuat vektor, terus kemudian dan terakhir akan membuat peta seperti itu. Bisa dipahami teman-teman? Masih tiga orang di sini. Kira-kira ada hambatan nggak untuk menginstal QGIS di dalam laptop? Atau yang nggak punya laptop? Ada yang nggak punya laptop, teman-teman? Ya, nggak apa-apa. Kalau laptopnya yang QGIS ini masih bisa kok. Kalau yang ArcGIS itu, kalau ArcGIS kayaknya lebih berat. Makanya saya pilih QGIS ini yang lebih ringan gitu ya. Semoga saja bisa terinstall ya untuk QGIS-nya, karena saya pilih yang paling ringan untuk teman-teman semua.
Nanti kalau misalkan ini nggak bisa, saya akan alokasikan menjadi data spasial menggunakan R, malah lebih susah nanti untuk praktiknya. Mungkin ini yang lebih mudah, jadi saya pakai untuk QGIS kayak gitu. Semoga minggu depan sudah terinstall semua ya, supaya lebih mudah dipahami ketika nanti mendemokan untuk membuat sesuatu menggunakan aplikasi ini kayak gitu. Oke? Ini di sini ada raster, terus banyak ya di sini. Saya juga ini yang terbaru, ini baru install hari ini saya nih. Ya, lumayan bagus lah dengan apa? Open source atau gratis gitu ya. Oke, teman-teman. Sampai sini ada yang ditanyakan sebelum kita akhiri pertemuan malam hari ini? Tidak ada.